Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasannya salat berjamaah adalah sebuah ibadah yang utama di dalam agama Islam yang mulia. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat yang dilakukan secara sendirian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Kalaulah ada seorang muslim yang dia salat di rumah, maka sehari dia mendapatkan 5 derajat pahala, karena salat sehari adalah 5 kali. Tapi ketika dilakukan di masjid, anggaplah 1 kali salat di masjid dia mendapatkan 20, maka 5 kali dia mendapatkan 100 derajat. Yang sendirian mendapatkan 1, sedangkan yang ke masjid mendapatkan 100. Itu hari pertama. Bagaimana kalau hari kedua, hari ketiga, sepekan, sebulan, setahun, bahkan seterusnya? Maka tentu sebuah kebaikan yang besar ketika seorang muslim bisa melakukan salat berjamaah di masjid. Seorang yang melaksanakan salat berjamaah ke masjid, maka langkahnya akan menghapuskan kesalahannya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, kanat khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan, wal ukhra tarfa'u darajatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, dia berwudu di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillahi, kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah, dia berjalan menuju ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia ke sana? Liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka 1 langkahnya akan menghapus kesalahannya, dan 1 langkah yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Sehingga semakin banyak langkah, semakin jauh posisi seorang rumahnya dengan masjid, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Semakin banyak kesalahan yang dihapuskan, dan semakin tinggi derajat yang akan ia tempati. Barang siapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menjaga salat fardunya secara berjamaah di masjid. Kita semua tentu ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, meninggal yang baik, meninggal dalam kondisi yang Allah ridhai. Maka seorang yang ingin meninggal dalam kondisi muslim yang baik, di antara salah satu amalannya, hendaknya dia menjaga salat fardunya dilakukan secara berjamaah di masjid. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, "Man sarrahu an yulqallaha ghadan musliman
falyuhafidh 'ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dalam kondisi sebagai seorang muslim, falyuhafidh 'ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Maka hendaknya dia menjaga salat fardunya yang 5 waktu itu di tempat di mana salat itu, di mana salat tersebut diseru, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat berjamaah. Mereka nanti tidak akan dapat bersujud ketika diseru untuk bersujud pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Kita tahu sahabat kreatif rahimani wa rahimakumullah, bahwa nanti ketika di mahsyar manusia akan mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga tersisalah di mahsyar itu orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, baik itu benar dalam keimanannya, muslim yang sejati, maupun orang yang dusta di dalam pengakuannya, yaitu orang-orang munafik. Ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya yang mulia, sehingga bersujudlah orang-orang yang memiliki keimanan yang sejati, dan tidak bisa bersujud orang-orang munafik yang selama di dunia mereka beribadah karena mengharapkan sanjungan dan pujian manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Qalam pada ayat yang ke-42 dan ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhakuhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, fala yastati'un, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Khashi'atan absaruhum tarhakuhum dhillah, pandangan mereka tunduk ke bawah, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dahulu mereka yang tidak bisa bersujud itu, ketika di dunia, ketika diseru untuk melakukan ibadah, salat berjamaah ke masjid, mereka dalam keadaan sehat, tapi mereka tidak mendatangi panggilan tersebut. Apa kata Ka'ab al-Akhbar, yang ucapan dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair? Kata Ka'ab al-Akhbar rahimahullahu ta'ala, ma nazalat hadihil ayah illa fil ladina yatakhallafuna anil jama'at. Kata Ka'ab al-Akhbar rahimahullahu ta'ala, tidaklah ayat ini turun, surat Al-Qalam ayat yang ke-42 dan ke-43 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa fil ladina yatakhallafuna anil jama'at, kecuali berkenaan dengan orang-orang yang biasa meninggalkan salat berjamaah. Maka ini merupakan renungan bagi kita semuanya, bagaimana kita berusaha menjaga salat fardu kita dengan berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama fuqaha, para ulama-ulama fikih, mereka berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. Sebagian mereka mengatakan fardu kifayah, sebagian dari mereka mengatakan sunnah muakkadah, pendapat jumhur ulama, dan sebagian lagi yang lainnya mengatakan wajib. Terlepas dari hukum fikih, maka seorang muslim hendaknya berupaya untuk melakukan salat berjamaah, karena mengingat betapa besarnya keutamaan dan pahala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa melakukannya. Disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia pernah mengatakan, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma."
Suatu ketika datang kepada Nabi SAW seorang yang tunanetra. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Kata orang yang tunanetra ini, wahai Rasulullah SAW, sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW an yurahhisa lahu. Maka dia minta kepada Rasulullah SAW agar diberikan keringanan untuk tidak berangkat ke masjid. Ini seorang yang tunanetra. Maka fayusalli fi baitihi farahhasa lahu. Rasulullah awalnya memberikan rukhsah, keringanan kepada orang ini agar dia salat di rumahnya. Falamma wala da'ahu, ketika orang ini akan pulang, maka Rasulullah memanggilnya. Faqala hal tasma'un nida bis salah? Apakah engkau mendengar panggilan salat? Faqala na'am. Maka orang yang mengatakan, iya, aku mendengar adzan wahai Rasulullah. Qala fa'ajib. Kalau demikian maka jawab, datangi adzan tersebut. Artinya berangkatlah engkau ke masjid. Ini seorang yang tunanetra masih diperintahkan untuk berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat berjamaah. Ada beberapa uzur yang memperbolehkan seorang muslim dan muslimah, seorang muslim untuk tidak salat berjamaah. Seorang laki-laki ditekankan untuk salat di masjid, untuk salat berjamaah di masjid, kecuali ada beberapa uzur yang membolehkannya. Di antara uzurnya adalah karena hujan. Ketika turun hujan, maka kita boleh tidak berjamaah di masjid. Ketika cuaca sangat dingin, atau ketika ada angin kencang yang memberatkan seorang berangkat ke masjid. Ketika seorang sedang sakit, ini juga boleh seorang tidak berjamaah di masjid. Ketika ada rasa takut yang mengancam keselamatan dirinya, keluarganya, atau harta seseorang. Yang berikutnya adalah makanan yang telah dihidangkan. Ketika seorang dalam kondisi lapar, makanan sudah dihidangkan, makan malam misalnya, maka dia boleh untuk tidak berangkat ke masjid. Dan yang keenam adalah ketika dia sedang menahan hadas, dia ingin buang angin, ingin buang hajat, maka dia boleh untuk tidak salat berjamaah, dia selesaikan dulu hajatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak sempurna salat yang dikerjakan setelah makanan dihidangkan bagi orang yang lapar, yang ingin makan, dan salat seorang yang menahan buang hajat, yaitu buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian yang terakhir adalah memakan bawang dan yang sejenisnya, memakan bawang dan yang sejenisnya jika baunya masih tersisa. Ketika bau mulut seorang tidak sedap, maka dia boleh untuk tidak berjamaah di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man akala al-basala wa-thuma wal-qurratha fala yaqrabanna masjidana. Fa innal malaikata tata'adzana mimma yata'adza minhu banu Adam." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih atau lobak, maka jangan mendekati masjid kami, karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Jadi ketika bau mulutnya tidak sedap, maka tidak boleh berangkat ke masjid dan dia boleh untuk tidak salat berjamaah. Seutama-utama tempat salat berjamaah adalah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Dijadikan bumi ini sebagai masjid tempat salat dan alat untuk bersuci, maka siapapun dari umatku yang menemui waktu salat, hendaknya dia segera menunaikan salatnya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali
solat fardunya. Yang utama adalah dilakukan di masjid. Ini sahabat kreatif rahimani wa rahimakumullah. Semoga bisa memantik semangat kita, membangkitkan motivasi kita untuk menjaga solat fardu kita dengan berjamaah, dan utamanya dilakukan di masjid-masjid Allah agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membukakan hati kita, memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita mudah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai perkara-perkara keburukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.